Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimayu Hermawan. Saya dari Teknik Industri Universitas PGRI Buana Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 4 dasar kesuksesan usaha dalam social impact. Sebelum menggali lebih dalam, pertama-tama kita harus paham tentang kesuksesan usaha. Kesuksesan usaha itu dasari dari keberhasilan, sustainable, atau banyak digemari. Jadi artinya bisnis usaha tersebut telah berhasil dan sustainable, yaitu jangka panjang atau berlaku tidak di hari-hari pendek atau berjalan dengan sangat lama. Dan yang terakhir tadi adalah banyak digemari, artinya sebuah produk atau jasa tersebut banyak digemari oleh masyarakat setempat, banyak diminati. Lalu dalam social impact artinya yaitu usaha tersebut itu berdampak kepada sosial atau masyarakat dari impact yang artinya berdampak. Dari tujuan utama jalannya bisnis yaitu untuk membuat keuntungan, memastikan keberadaannya terus-menerus, seperti tadi sustainable. Dan kewirausahaan adalah orang-orang yang mempunyai insting yaitu semangat jiwa, nalar, intuisi, dan kompetisi untuk berbisnis, mengambil resiko, harus berani mengambil resiko, risk taker. Lalu berani berinvestasi tinggi, jadi tidak takut rugi dan memperoleh keuntungan. Lalu jika ada perubahan-perubahan tertentu bisa berani melakukan perubahan-perubahan dengan cepat bila ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah usaha tersebut atau perubahan-perubahan yang terjadi yang tidak bisa diprediksi, itu bisa besar atau kecil untuk kemajuan mendatang. Oke, kita langsung saja. Ada 4 dasar kesuksesan. Yang pertama yaitu lebih cepat, yang kedua lebih mudah, yang ketiga lebih murah, dan yang terakhir itu terjangkau oleh masyarakat. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu lebih cepat. Lebih cepat di sini artinya adalah dalam usaha tersebut itu, jadi kita kalau mau menentukan usaha harus melihat permasalahan di masyarakat, karena ini arah tujuannya adalah di social impact, di dampak sosialnya. Jadi kita harus bisa mengetahui masalah-masalah apa yang terjadi di masyarakat, lalu kita membuat suatu solusi dan dibuatkan usaha tersebut. Saya ambil contoh yaitu bisnis ojek online, ojol, ya kan? Jadi kalau di sebelumnya ojek offline, ojek pangkalan lah, itu dulu adalah masalahnya adalah dari pihak ojek tersebut sulit menemukan penumpang. Lalu di sisi lain juga dari pihak penumpang juga sulit menemukan ojek. Ada permasalahan yang ada di dalamnya. Untuk itu, dari poin pertama ini adalah lebih cepat, artinya mempercepat permasalahan di dalam ranah sosial, karena ada masalah tadi, melihat permasalahan yang ada tadi, ya kan, lalu dibuatkan solusi. Solusinya adalah untuk ojek online. Jadi kita tidak perlu di sisi penumpang, tidak perlu kita pergi ke pangkalan ojek tersebut, karena misalkan ada kendala-kendala tertentu, misalkan jarak yang jauh atau jalan yang rawan dan lain sebagainya, itu akan kesulitan bagi pihak penumpang. Lalu sebaliknya di sisi ojek juga kesulitan mencari penumpang juga. Dari itu ojek online ini adalah solusi yang tepat dari dasar kesuksesan usaha dalam impact sosial, dalam dampak sosial tersebut.
ojek online, ya kan. Lalu untuk poin kedua, lebih mudah. Nah, lebih mudah juga bisa mengacu kepada yang poin pertama tadi, yaitu di sisi penumpang lebih mudah mencari ojek tersebut. Nah, lalu di pihak ojek juga lebih mudah mencari penumpang. Nah, dari memudahkan masalah, ya kan. Jadi sifatnya yaitu kayak simbiosis mutualisme. Jadi sama-sama menguntungkan dari keduanya, sama-sama menguntungkan. Nah, karena dari masalah-masalah yang ada, yaitu misalkan dari sisi penumpang juga apa ya, mungkin dia ada di daerah tertentu yang masih katakanlah masih pedesaan, jauh dari kota besar, yaitu sedikitnya ojek-ojek yang berpangkal, ya. Jadi kalau misalkan penumpang tersebut ingin mencari ojek sangat susah sekali karena daerah terpencil tersebut, gitu. Lalu untuk yang poin ketiga yaitu lebih murah. Nah, lebih murah. Jadi lebih murah meminimalisir harga karena kebanyakan pengguna ojol dari kalangan menengah ke bawah. Nah, jadi untuk mungkin karena ini adalah sebuah bisnis startup dari pihak ojek online, ya. Jadi untuk penumpang, yaitu untuk penumpangnya sendiri itu tidak terlalu terbebani oleh harga. Jadi harganya sangat miring, ya. Katakanlah sangat miring, tidak terlalu mahal, karena dari pihak Gojeknya juga bisa dapat pemasukan dari startup bisnisnya. Nah, karena sistemnya adalah eh, penumpang penumpang membayar secara online ke pihak startup, lalu startup memberikan gaji kepada Gojek tersebut. Nah, lalu poin yang keempat yaitu terjangkau masyarakat. Nah, terjangkau masyarakat ini dapat diartikan yaitu merata. Nah, merata ini lebih seperti dari yang poin kedua, lebih mudah. Nah, ini ada kaitannya, terjangkau masyarakat. Jadi merata di berbagai daerah, tidak hanya di kota-kota besar saja, yaitu di pinggir-pinggiran. Jadi untuk pihak ojek sendiri itu lebih mudah mencari penumpang, serta kebalikannya penumpang lebih mudah untuk mencari ojek. Nah, karena merata. Kalau misalkan ojek, kalau misalkan di daerah yang daerah pinggiran atau di daerah pedesaan yang tidak sangat ramai oleh masyarakat, maka untuk pihak pihak ojek sendiri kan kesulitan mencari itu, karena peminat penumpang sangat sedikit. Dan juga sebaliknya, dari penumpang juga ketika ingin mencari ojek itu sangat susah karena sedikit, ya, harus berjalan ke pangkalan gitu jauh, jadi males gitu. Kalau misalkan online gitu kan enak, di depan rumah tinggal mencet-mencet melalui smartphone, udah dapat, tinggal tunggu aja. Jadi pada dasar kesuksesan usaha dalam social impact yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, terjangkau masyarakat. Nah, ketika 4 ini sudah ada dasar-dasarnya, maka kesuksesan usaha sudah bisa didapatkan dalam social impact. Oke, itu saja penjelasan dari saya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaklumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.